Yo, halo semua. Selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang pastinya akan mereview apapun tentang Kamen Rider. So, setelah membuat dua review seputar hal menarik dan kejutan yang akan terjadi di Kamen Rider Kids episode 11 secara berturut-turut, maka Mimin rasa ini saat yang sangat tepat untuk melanjutkan reviewnya dengan membahas beberapa fakta menarik yang terungkap di sepanjang episode yang tayang kemarin, yakni episode 10 berjudul Beat of the New World. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja review kali ini dengan kalimat khasnya S, Za Kokokaraga Highlight Toda. Pertama, pengungkapan pasti tentang keinginan S setelah menjadi Desagut di episode 9. So, di episode 9, seperti yang kita ketahui, Ukyo S berhasil memenangkan Desire Grand Prix dengan menghancurkan sang final boss yakni Saboten Knight Yamato dalam satu kali pukulan menggunakan Monster Form. Dan tentu saja, sesuai yang dijanjikan Desire Grand Prix, S sebagai Desagut akan menerima hadiah berupa terkabulnya dunia yang dia inginkan. Tapi sangat berbeda dari yang terjadi di episode 1. Keinginan dari S kali ini ternyata sangat anti mainstream karena dia memiliki keinginan yang simpel sekaligus absurd sekali, yakni dunia di mana para admin DGP menjadi keluarganya. Dan ya, hasil dari terwujudnya keinginan S ini bisa terlihat jelas di episode 10, di mana sekarang Sumuri, Girori, dan S resmi menjadi sebuah keluarga dengan rincian Girori sebagai ayah, Sumuri sebagai kakak, dan S sendiri sebagai adik bungsu. Ya, bisa ditebak kalau Sumuri sangat tidak menyukai keinginan S ini, tapi tidak bisa menolak, sementara Girori sepertinya setuju-setuju saja. Kedua, kemunculan ayah Neon-chan yang cukup sus. Sesuai dengan preview episodenya kemarin, di episode 10 menjadi kemunculan perdana dari karakter baru yang tidak lain tidak bukan merupakan papanya Neon-chan yang diperankan oleh Time Fire. Dan selain kenyataan bahwa papa Neon-chan ini diperankan oleh aktor alumni Sentai, hal yang membuat Mimin sangat sus dengan papa satu ini adalah kejutan di mana dia muncul secara mendadak bersamaan dengan Sumuri dan langsung mempertanyakan tentang keinginan asli dari Neon, juga dengan nada yang seolah sudah tahu keinginan dari anaknya tersebut. So, masih belum ketahui banyak tentang papa Neon-chan ini berhubung dia masih muncul sangat sebentar. Tapi entah kenapa Mimin sendiri punya firasat kalau papa Neon ini punya hubungan tertentu dengan DGP atau bahkan mungkin pernah menjadi peserta DGP itu sendiri. Sangat mencurigakan. Ketiga, pengungkapan beberapa keinginan S setelah menjadi Desagut di masa lalu. Sebelumnya, dari episode 1 sampai 9, kita sudah diberi berbagai indikasi tentang kenyataan bahwa S adalah seorang veteran DGP yang sudah mengikuti banyak sekali season DGP dan menang berkali-kali di masa lalu. Tapi baru kali ini di episode 10 terungkap kalau ternyata indikasi ini memang sepenuhnya benar dan dijelaskan secara pasti dengan Sumuri yang memperlihatkan beberapa desire card milik S yang keinginannya sudah berhasil dikabulkan. Dan di antara beberapa desire card yang diperlihatkan, ada dua keinginan S yang terbaca dengan jelas, yakni satu, dunia di mana dia mengikuti DGP sampai mati, dan dua, dunia di mana dia bisa hidup tanpa bekerja. So ya, S benar-benar seorang sepuh dalam DGP. Keempat, Pirate Yamato, kategori Yamato Kroco yang sangat kuat. Di episode 10, kita kehadiran kategori Yamato baru bernama Pirate Yamato di mission pertama, yang tentu saja bisa ditebak sesuai namanya merupakan Yamato dengan karakteristik seorang bajak laut. Dan ya, tidak seperti kategori Kroco Yamato lain, para Pirate Yamato ini ternyata jauh lebih kuat baik secara taktik maupun serangan, karena mereka terbukti sanggup membabat habis seluruh peserta DGP season baru yang ada sampai tersisa 5 orang hanya dalam satu mission saja.
Dan bagian paling menarik dari Yamato ini adalah kenyataan bahwa satu Pirate Yamato saja bahkan diperlihatkan sanggup memberikan perlawanan berat ke Buffa yang bisa dibilang merupakan veteran DGP. Well, ketika diungkap kalau Yamato ini monster yang selalu berevolusi, Mimin tidak mengira kalau level evolusi kekuatannya secepat ini. Kelima, pemilihan peserta. Yap, sama seperti di episode 2, di episode 10 yang juga merupakan season DGP baru, Sumuri sebagai game navigator kembali melakukan pemilihan peserta untuk mengikuti Desire Grand Prix seperti biasa. Tapi kali ini dia tidak sendiri karena ditemani oleh S yang sekarang menjadi adiknya. So, untuk sekarang sepertinya sekian dulu review tentang 5 fakta menarik yang terungkap di Kamen Rider Kids episode 10 versi Rider Review. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video, bye bye.